yang ampuro minta waktunya niki karena niki sebagai aksi nyata tiang sebagai guru penggerak dalam bentuk seperti empat nih. Nah mungkin kedepannya yang akan lebih sering lagi menyita waktu rekan-rekan untuk sebagai pengimbasan salah satu modulnya yaitu tentang budaya positif nih. Ring PMM sebenarnya sudah ada niki kalau enten sematan tiang sampai sampun selesai tapi belajar di dalam PMM itu paling bawah kayak niku ada PMM-nya budaya positif dan ada aksi nyatanya. Nah niki yang jelaskan paling bos nih terinspirasi membuat suatu aksi nyata di kelasnya sehingga sertifikat didapat. Nah kita yang jelaskan budaya positif niku budaya positif nih, budaya positif karena budaya niku ada yang positif ada yang negatif nih. Nah, tapi yang dimaksud dengan budaya positif dan napi mantan yang dia jelaskan niki mungkin banyak akan napi yang akan bapak rekan-rekan tiang mungkin akan mengetahui pemahaman baru di mana dia juga sebenarnya pemahaman baru tiang juga baru dapat ini. Mari bos kita akan berbicara mengenai disiplin positif dan nilai universal, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Nah mungkin yang disiplin positif dan nilai universal juga mungkin sudah tahu napi mantan dan motivasinya berupa napi mantan, keyakinan kelasnya bagaimana, kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih sebenarnya, dan napi relasinya terhadap siswa itu sendiri. Yang terakhir adalah posisi kontrol. Mungkin ini dari guru BK sampai mungkin ini posisi kontrol nih. Mungkin ada posisi kontrol 5 posisi kontrol yang pelajari. Yang pertama nih disiplin positif nih. Disiplin positif nih sebenarnya merupakan sebuah disiplin yang dimana sebenarnya itu tanpa paksaan itu namanya disiplin positif. Kalau disiplin yang masih menggunakan paksaan itu namanya masih bukan disiplin positif. Kenapa tidak dikatakan disiplin positif? Karena disiplin yang terjadi akibat suatu paksaan itu akan menimbulkan gejolak di dalam diri siswa ini. Artinya masih ada paksaan untuk melakukannya. Di mana sebuah disiplin dikatakan bernilai positif apabila dia menimbulkan atau timbul dari dalam dirinya sendiri. Itu baru dikatakan sebagai disiplin positif. Tetapi kalau di sekolah atau dimanapun, ketika sebuah disiplin itu diterapkan karena ketakutan akan akibat yang ditimbulkan dari sebuah ketidakdisiplinan itu belum dikatakan sebuah disiplin positif. Jadi disiplin positif niki perlu kita kembangkan karena apa? Karena kalau kita menggunakan disiplin yang kurang positif itu akan selalu berkelanjutan ada permasalahan baru. Karena yang diterapkan atau yang ditingkatkan dalam disiplin pendidikan bukan merupakan dari motivasi intrinsik siswa. Ini yang lebih lanjut. Lanjutkan tadi. Nah, disiplin positif juga berkorelasi dengan motivasi perilaku manusia. Seperti di Diana Gosen membilangnya bahwa ada 3 motif perilaku manusia itu dalam melakukan sesuatu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita sering di sekolah kadang banyak siswa ini melakukan sebuah disiplin karena ketakutan dari sanksi yang diberikan sekolah. Jadi dia tidak menumbuhkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang baik. Ketika terus-terusan melakukan suatu tindakan yang tidak diawali atau tidak bersumber dari motivasi intrinsik, itu akan menyebabkan siswa itu bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Contohnya begini, ketika sebuah ketidaknyamanan atau hukuman itu tidak diterapkan, siswa itu akan kembali lagi kepada situasi semula atau sesuatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang.
Maka apakah hukuman atau tidak nyamanan ini bisa diterapkan secara menyeluruh? Mungkin bagi dia perlu dilakukan sebuah revisi ya, atau perlu dilakukan sebuah pendalaman lagi. Bagaimana sehingga orang itu tidak melakukannya atau tidak melakukan sesuatu itu karena memang dia memahami kalau melakukan sesuatu yang dilakukan itu memang merugikan untuk dirinya, sehingga akan menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sebenarnya kan bagus ini Pak, kenapa menggunakan mencari imbalan atau penghargaan ini dikatakan tidak bagus? Menurut saya ini bukan masalah bagus dan tidak bagus nih, tetapi bagaimana sesuatu itu bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri itu yang penting sebenarnya. Dari pemahaman saya yang dapat dari sebuah pelatihan, bagaimana sesuatu itu bisa mengarah kepada sebuah motivasi intrinsik siswa. Kadang-kala kita hanya terfokus pada sebuah perilaku siswa tanpa mengetahui apakah siswa itu sudah bersumber dari motivasi intrinsiknya atau hanya dari sebuah aturan atau penghargaan atau sanksi. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Niki, kalau dari nomor 1 dan nomor 2 itu bersumber dari motivasi ekstrinsik siswa. Artinya setiap kelakuan atau tindakan yang diberikan siswa itu masih dikontrol oleh orang lain. Dan jadi dia tidak bebas dalam beraktualisasi diri, sehingga akan tetap cenderung ada sebab akibatnya. Sebab akibatnya apa? Ketika hukuman dan penghargaan itu tidak diberikan, maka siswa itu akan kembali ke semula. Jadi tidak ada motivasi perubahan yang memang ada dalam dirinya. Nah, dalam budaya positif ini yang diperlukan bukan masalah tentang 1 dan 2 ini. Kenapa? Karena dalam budaya yang positif, sesuatu itu harus tumbuh berdasarkan motivasi intrinsik siswa. Nah, maka kita itu harus bagaimana cara menumbuhkan motivasi siswa itu sehingga budaya positifnya timbul. Bagaimana sih trik-triknya agar menumbuhkan budaya positif dan menumbuhkan motivasi? Dia jelaskan balik pada slide berikutnya. Dia bilang, kalau tadi dibilang dalam posisi motivasi siswa, ternyata tadi bilang siswa itu kadang positif melakukan sebuah disiplin. Yang pertama itu dikatakan bahwa siswa itu hanya takut terhadap sanksi yang diberikan. Jadi siswa itu melakukan sebuah kebaikan atau sebuah disiplin untuk menghindari sebuah hukuman. Jadi bukan untuk memang nilai dalam dirinya itu dia mengetahui bahwa umpamanya saya datang tepat waktu itu hanya untuk menghindari hukuman dari gurunya. Berarti bukan kesadaran bahwa saya harus datang tepat waktu karena saya menghargai waktu saya dan orang lain. Bukan karena itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ternyata penghargaan itu adalah menghukum siswa sebenarnya dari konsep dari pola pikir yang berbeda. Kenapa Pak? Kenapa penghargaan itu dibilang menghukum? Kita lihat konteksnya. Kadang-kadang orang yang melakukan sesuatu disiplin tertentu, ketika penghargaan itu tidak ada, maka orang itu kan cenderung kembali lagi ke sifat asalnya. Contoh, pernah kita melakukan lomba kelas, lomba kelas yang dimana kita lakukan ketika kelas itu bersih, itu mendapat bendera putih, dan ketika kelas itu kotor mendapat bendera hitam. Kita lihat kembali, ketika penghargaan itu dihapus, ternyata siswa kembali kepada ketidakpeduliannya, itu maksudnya. Jadi ada sebuah miskonsepsi yang ada pada sebuah penghargaan tersebut.
ketika melakukan kompetisi, nah baru bisa dikatakan sebuah penghargaan. Misalkan ada lomba, turnamen dan sebagainya. Tapi untuk mendisiplinkan siswa, ternyata penghargaan ini kurang mampu membuat siswa itu disiplin atau menumbuhkan budaya positif dalam diri siswa. Kita nih. Selanjutnya, maka harus hati-hati. Bagaimana sih Pak dalam melakukan membuat disiplin positif di siswa? Bagaimana agar siswa itu memang bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam sebuah memotivasi dirinya untuk berbuat baik? Pertama yang kita lakukan di dalam modul budaya positif dan di PMM pun disebutkan dalam sebuah menumbuhkan budaya positif. Yang pertama kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas nih, atau membuat keyakinan sekolah. Apa perbedaan keyakinan kelas sama peraturan atau tata tertib? Kalau keyakinan itu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Artinya peraturan itu atau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama antara guru dan siswa, sehingga ada korelasi bahwa siswa itu tidak terpaksa dalam melakukan keyakinan kelasnya. Kalau sebuah peraturan tata tertib itu suatu lembaga yang memberikan peraturan, sehingga siswa kadang-kadang kurang dilibatkan dalam proses pembuatan sebuah tata tertib sekolah. Itu maksudnya. Sehingga keyakinan kelas ini diharapkan mampu memang siswa itu merasa terlibat dan mau untuk melakukan sebuah namanya keyakinan kelas. Nah, niki di dalam PMM Nika disebutkan juga untuk aksi nyatanya adalah melakukan sebuah pembuatan keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Baik guru mapel ataupun wali bisa melakukan sebuah keyakinan kelas. Niki di PMM-nya juga ada. Bagaimana cara membuatnya Pak? Nanti kita jelaskan lagi. Niki tahapan keyakinan membuat keyakinan kelas itu, yang pertama lihat daftar kebajikan yang disusun bersama. Contohnya begini, misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu semua apa yang dilakukan oleh siswa, yang diberikan oleh siswa dicatat semuanya. Tidak buang sampah sembarangan atau tidak makan di kelas. Misalkan datang tepat waktu, tidak boleh ribut di kelas. Apapun yang diberikan oleh siswa, dicatat semuanya. Dicatat semuanya yang diberikan oleh siswa. Yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Misalkan begini. Yang kedua, ketika nilai-nilai itu sudah disepakati atau sudah disebutkan oleh siswanya, maka nilai-nilai itu Bapak Ibu bisa rubah menjadi sebuah nilai-nilai yang positif. Contoh nilai yang positif itu bagaimana? Contohnya, kata yang paling gampang itu adalah jangan menggunakan kata tidak. Kalau dia menggunakan kata tidak, berarti itu konotasinya masih dalam konotasi negatif. Usahakan dia semua kata-katanya itu adalah konotasi yang positif. Contohnya seperti tadi, tidak membuang sampah sembarangan. Ubah menjadi kalimat positif menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak dianjurkan dalam membuat keyakinan kelas itu menggunakan konotasi yang negatif. Karena kenapa? Karena menurut psikologi, ketika kita bilang kata tidak, maka dalam pikiran kita itu memikirkan itu. Misalkan kalau kita bilang jangan memikirkan bola, pasti pikiran kita langsung mengarah ke bola. Itu sebabnya kenapa tidak diperbolehkan
menggunakan konotasi negatif, lebih dianjurkan menggunakan konotasi yang positif. Selanjutnya dari konotasi yang positif itu, dari kata-kata yang positif itu, Bapak Ibu guru bisa mengkaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau sekarang nilai-nilai kebajikan yang kita ambil adalah nilai belajar profil Pancasila. Boleh Bapak Ibu kaitkan dengan yang di sana. Oke, contohnya tidak membuanglah sampah pada tempatnya. Jadi kebajikan, nilai kebajikannya apa? Misalkan bertanggung jawab, Mas itu bertanggung jawab. Jadi dia anak-anak itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi tetap terakhirnya adalah nilai-nilai kebajikan. Tetapi prosesnya itu tetap kita nilai, tetap dilalui. Setelah semuanya dilakukan dari tahap mencari ide di masing-masing siswa, habis itu telah dilakukan penyempurnaan menjadi kalimat positif, habis itu dilakukan menjadi kalimat nilai-nilai universal, maka keyakinan kelas itu bisa diterapkan di dalam kelas. Nanti ada sanksinya nggak Pak? Silakan lakukan kolaborasi dengan siswa. Apakah nanti diterapkan sanksi atau tidak? Nah, bagusnya kalau anak-anak meminta sanksi silakan. Tetapi anak-anak akan mengetahui bahwa keyakinan kelas itu adalah yang memang dia buat sendiri, sehingga dia harus berusaha untuk melaksanakannya. Kita untuk keyakinan kelas, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di kelas dan bisa diunggah di aksi nyatanya untuk mendapatkan sertifikat PNR-nya itu. Niki pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti yang ganti itu, bahwa misalkan siswa dan guru harus bertanggung jawab, misalkan semuanya pernyataan universal, tetapi tetap dia memiliki nilai-nilai yang ingin diambilnya. Misalkan kalau bertanggung jawab, di dalam keyakinan kelas itu yang ditulis hanya siswa bertanggung jawab atas segala perlakuannya. Misalkan kuncinya adalah tidak buang sampah sembarangan, tetap mengarah ke sana. Itu jadi hanya dia menerapkan sebuah nilai-nilai universal di sana. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi. Nah, jadi dalam pembuatan ini tidak boleh hanya guru saja. Ketika hanya melibatkan guru saja, berarti itu hanya menjadi peraturan, bukan sebuah keyakinan. Jadi anak-anak atau siswa itu tidak merasa dia memiliki peraturan tersebut. Kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau memang ada sesuatu hal yang memang dirasa kurang atau perlu ditambahkan, keyakinan kelas itu bisa dilakukan. Nah, bagaimana tentang sekolah? Nah, kita sekolah ini. Kemarin banyak perdebatan Pak, bagaimana kalau tata tertib sekolah kita sudah memiliki tata tertib, bagaimana, apakah mana yang lebih baik tata tertib dan keyakinan sekolah? Itu banyak diperdebatkan. Kesimpulannya adalah kalau tata tertib itu dibuat dari sebuah lembaga, tapi keyakinan kelas itu melibatkan seluruh warga sekolah. Jadi diharapkan sekolah itu juga membentuk sebuah keyakinan sekolah gitu. Apakah tata tertibnya nanti hilang? Tidak. Tata tertibnya itu menjadi acuan kita dalam menentukan nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini sebagai warga sekolah. Jadi akan ada sebuah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, sehingga tidak akan menghilangkan tata tertib yang sudah kita buat selama yang ada di sekolah. Selanjutnya, Diki, kebutuhan dasar manusia. Kenapa Pak membuat kebutuhan mengambil kebutuhan dasar manusia? Karena setiap tingkah laku guru, murid dan semua warga sekolah semuanya bersumber dari 5 kebutuhan dasar ini. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan.
apapun yang dilakukan oleh siswa, guru terhadap penyimpangan-penyimpangan keyakinan kelas itu semuanya bersumber dari kelima kebutuhan dasar ini. Contoh, ketika siswa di kelas misalkan mengganggu temannya, berarti ada antara 5 ini yang dia tidak dapatkan. Ketika dia tidak dapatkan mengganggu temannya, berarti kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi itu adalah kebebasan. Kebebasannya dia tidak terpenuhi dalam kelas. Jadi bagaimana? Jadi setiap guru harus melakukan sebuah metode proses pembelajaran yang memberikan kebebasan. Bebas dalam artian apa? Bisa dalam produknya, bebas dalam berdiskusi dan sebagainya, sehingga kebutuhannya dia itu terpenuhi. Nah, ketika ada bapak siswa, Bapak Ibu guru di dalam kelas itu menonjol sekali dalam melakukan dalam penyimpangan budaya positif, Bapak Ibu guru bisa mengecek dari kebutuhan dasarnya. Nah, ketika kebutuhan dasarnya ketemu yang mana tidak terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah mencari langkah selanjutnya untuk menangani kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tersebut. Selanjutnya, ini menurut yang penting sekali, 5 posisi kontrol guru, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Apa sih maksudnya Pak? Ini kadang-kala kita sebagai guru yang merupakan sebagai posisi kontrol utama di sekolah, kita melakukan posisi kontrol, kadang-kadang melakukan posisi kontrol salah. Kenapa dikatakan salah? Karena siswa itu tidak termotivasi untuk memperbaiki dirinya. Posisi kontrol guru yang sering kita pakai adalah yang pertama, yaitu penghukum. Misal, ketika melakukan sebuah penghukuman, kita tidak memberikan sebuah ruang kepada siswa untuk melakukan sebuah refleksi diri. Itu kita tidak lakukan. Kita hanya langsung menjudge bahwa siswa itu salah. Berarti tidak ada dari pihak guru atau pihak pengkontrol untuk melakukan sebuah pendalaman, mencari sebuah solusi kepada siswa tersebut. Ya. Nah, dalam penghukuman ini bisa dikatakan sebagai hukum fisik dan juga sebagai hukum verbal. Ini sering kita lakukan dalam posisi menghukum ini. Nah, kata-kata yang sering keluar dalam posisi menghukum patuhi aturan saya, awas ya. Nanti kamu kayak gini, awas ya. Oke. Kalau ada pengancaman, berarti kita menggunakan posisi kontrol kita itu sebagai penghukum. Nah, dampaknya apa? Ketika sebuah hukuman dan sebagainya ini tidak dilakukan, anak kembali melakukan sesuatu hal yang sama. Yang kedua, anak akan menjadi benci terhadap sekolah dan juga terbenci terhadap gurunya karena merasa dia dijudge atau direndahkan harga dirinya. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya gurunya lembut, membuat rasa bersalah siswa itu timbul. Misalkan seperti ini, kasihan bapak ibumu membiayai kamu sekolahnya kayak gini. Nah, itu salah satu contoh kata-kata yang membuat rasa bersalah. Bagus Pak ini. Kalau menurut posisi kontrol ini kurang bagus. Kenapa tidak bagus? Karena di dalam menggunakan posisi kontrol membuat rasa bersalah, itu siswanya juga tidak termotivasi untuk melakukan sebuah perubahan. Jadinya tidak ada motivasinya. Di sini motivasi yang timbul itu adalah motivasi ekstrinsik, karena ada orang lain yang menumbuhkan rasa dirinya untuk melakukan sebuah budaya positif. Selanjutnya, posisi sebagai teman. Nah, kadang-kadang dia juga menggunakan posisi ini. Mungkin ini agak salah.
Dalam posisi kontrol sebagai teman, guru dan murid dan gurunya ini sudah akrab, yang sudah ada saling keakraban. Ketika muridnya melakukan sebuah kesalahan, guru sebagai tamengnya, ya, guru sebagai tamengnya, sehingga siswa itu kadang-kadang melakukan sesuatu pasti dia, oh sudah ada pak ini, oh sudah ada bu ini, nanti saya nggak akan dimarahi kok. Oh saya sudah akrab sama ibu ini, nanti saya nggak akan dimarahi dan sebagainya. Posisi kontrol ini juga menekankan pada motivasi ekstrinsiknya, bukan motivasi intrinsiknya. Sehingga posisi kontrol teman ini akan juga mengakibatkan siswa itu melakukan sesuatu hal atau kesalahan yang sama. Jadi tidak ada motivasi dalam dirinya untuk melakukan berbuat baik. Nah, contoh kata-katanya, ayo bantulah demi bapak ya. Masa sama dengan bapak kayak gini dan sebagainya. Yang di dalam ciri-cirinya dalam fungsi kontrol itu adalah tidak adanya ketegasan seorang guru, ya. Tidak ada ketegasan, hanya dia melakukan percakapan biasa untuk mencari sebuah perlindungan dari seorang guru, dan itu posisi kontrol teman. Posisi pemantau. Nah, posisi pemantau apa bedanya nih? Posisi pemantau adalah posisi di mana guru hanya melakukan pemantau terhadap sifat murid. Pemantaunya bagaimana? Bukan artinya hanya melihat saja. Tapi posisi pemantau nih, bagaimana seorang guru itu tidak melakukan sebuah judgement, tapi dia akan menanyakan apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi keyakinan yang disepakati di sekolah. Ketika seorang siswa sudah lepas dari sebuah peraturan, posisi pemantau hanya mampu mengingatkan tentang siswa itu keyakinan apa yang dilanggar, sanksi apa yang ada. Sehingga siswa itu semakin hari akan mengerti tentang posisi dirinya. Nah, ciri-cirinya apa yang biasanya keluar, kata-kata yang keluar itu peraturannya apa, sanksi dan konsekuensinya apa. Jadi selalu mengarah apa yang dilakukan itu bukan berdasarkan objektivitasnya, tetapi memang apa yang telah disepakati di dalam kelas tersebut atau di dalam sekolah tersebut. Nah, posisi terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah bagaimana seorang guru itu mampu membuat siswa itu menyadari kesalahannya, tanpa menjas bahwa siswa itu salah, tetapi dirinya mampu mengetahui bahwa apa yang dilakukan, budayanya yang negatif itu dilakukan, dan mampu mencari solusi atas segala apa yang telah dilakukannya. Nah, itu posisi manajer. Bagaimana melakukan sebuah posisi sebagai posisi manajer? Seorang guru harus melakukan namanya teknik restitusi. Teknik restitusi itu bagaimana sih Pak? Nah, ini restitusi adalah salah satu upaya dalam mewujudkan budaya positif saat anak melakukan pelanggaran atas nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Bagaimana keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu telah dilanggar, maka penggunaan segitiga restitusi atau penggunaan metode restitusi dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena penggunaan restitusi ini menumbuhkan budaya positif siswa, menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk berubah. Memang agak sulit nih kalau yang lihat, tetapi dengan seiring waktu, dengan kerjasama rekan-rekan guru, mungkin nanti ini bisa dilakukan, karena kita tidak akan terlepas dari sebuah namanya pelanggaran dari keyakinan itu. Nah, ini tahapan segitiga restitusinya. Kita lanjutkan dulu Deki. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas itu adalah kadang ketika anak itu merasa down ketika melakukan sebuah kesalahan, menangis dalam melakukan kesalahan dan sebagainya, perlu dia menstabilkan identitasnya. Bagaimana saya menstabilkan identitas? Guru harus memahami bahwa apapun yang dilakukannya itu hubungan yang dirasakan oleh siswa itu.
Nah, contoh kata-kata yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas siswa ketika kita melakukan sebuah restitusi adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Oke, tidak ada manusia yang sempurna. Artinya kita menyelaraskan kita dengan siswa itu. Kita tidak menghakimi ataupun membilang itu salah, membilang itu benar, tidak. Jadi kita hanya menstabilkan diri kita bagaimana kita mampu biar kita itu mampu masuk ke dalam diri siswa itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Selanjutnya tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah bukan mengatakan perbuatan itu memang salah, bukan gitu. Validasi tindakan yang salah itu kita mengetahui bahwa dengan sebuah ucapan atau sebuah respon yang bisa dia mengakui bahwa dirinya itu mampu mengetahui dia salah tanpa kita bilang dia salah, tapi dia mampu bilang dia mengakui salah. Itu maksudnya. Contohnya Nike, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Itu memang validasi tindakan yang salah. Kita tidak membilang yang salah, tetapi kita mengetahui siswa tersebut tahu kalau dia itu salah. Itu namanya menstabilkan atau validasi tindakan yang salah. Dan masih banyak caranya yang kata-kata yang bisa digunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Ketika seseorang sudah mengetahui dalam dirinya itu salah, langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Menurutmu keyakinan kelas yang mana kamu langgar dan sebagainya. Tanpa sadar, anak itu akan mengetahui peraturan atau keyakinan kelas yang dia anut. Jadi pertama itu tidak langsung kita ke keyakinan kelas. Oh, kamu sudah melanggar ini, kamu harus ini, tidak menjas. Jadi tidak ada proses di dalam melakukan posisi kontrol itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswanya. Jadi di dalam sebuah budaya positif yang selalu kita tekankan itu adalah bagaimana siswa itu mampu melakukan sesuatu itu karena dirinya sendiri, bukan karena hukuman dan kontrol yang lain. Niko yang dinamakan sebuah budaya yang positif. Nah, fokus restitusi. Restitusi itu bukan sebuah fokus kepada tindakan, tidak. Restitusi itu fokus kepada pencari solusi. Solusi yang diberikan itu bukan dari guru, tetapi solusi yang diberikan itu atas prakarsa siswa itu sendiri. Jika perbedaan dengan tata tertib yang kita lakukan, misalnya tata tertibnya melanggar apa, nanti sanksinya apa. Tetapi di dalam menggunakan posisi manajer, di mana menggunakan segitiga restitusi itu, diharapkan yang terjadi adalah berfokus kepada solusi yang diberikan oleh siswa tersebut. Misal ada siswanya yang memakai seragam yang berbeda. Nah, di dalam restitusi nanti siswa tersebut yang akan memberikannya, oh maaf ya Bapak, saya basah atau sebagainya, besok saya akan mulai tidak melanggar lagi. Nah, jadi anak-anak itu memberikan sebuah solusi yang bisa disepakati bersama kita, sehingga tidak ada unsur paksaan atau motivasi eksternal yang muncul dalam sebuah segitiga restitusi. Terus selanjutnya suksma terakhir ini. Nah, itu posisi kontrol yang mungkin yang menurut saya penting, dan keyakinan kelas yang penting yang bisa dilakukan apabila ada yang mau memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan, ide ataupun gagasan, saya persilakan. Terima kasih. Bagus.
Terima kasih atas waktunya kepada Pak Dar. Jadi kebetulan saya juga sudah merencanakan membuat Wiki, tapi saya masih bingung terkait perbedaan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Jadi mohon penjelasannya, mungkin Pak Dar sudah mendengar sebelumnya atau sudah mendapat penjelasan lebih detail apa perbedaannya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nah, tentang hukuman juga ada, saya pernah mendengar tentang hukuman positif. Nah, hukuman positif ini salah satu contohnya katanya tidak boleh fisik, sedangkan yang di PJOK salah satu unsurnya adalah kebugaran fisik. Kalau dikaitkan ke sana kan masih bisa, apakah masih bisa dilakukan dengan hukuman fisik tersebut di kelas khusus PJOK? Terima kasih. Sedikit mulai jawab yang terlupa nih. Nyambung. Iya, garis. Sekalian jawab. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Dar yang sangat luar biasa pemaparannya. Mudah-mudahan nanti bisa menggugah teman-teman yang muda-muda untuk lanjut menjadi guru penggerak. Saya nambahkan sedikit yang dari Pak Agus tadi. Nah, di dalam hukuman fisik itu ada juga di seni tari itu. Saya kan prakteknya pada seni tari juga ada hukumannya, bukan berarti hukuman ya. Itu berkaitan dengan fisik juga. Nah, ketika misalnya saya contohkan ya, boleh ya? Misalnya contoh kayak Agam ya, tangannya Agam semestinya kan dia sifat siku itu, tetapi kalau tangan itu turun, otomatis saya akan dari belakang akan memberikan, ya bolehlah seperti bisik lah sedikit seperti itu diangkat. Kalau tanpa itu dia tidak mau akan bagus atau mohon pencerahan dari Pak. Terima kasih. Semoga ya. Jangan jawab dulu sama pertanyaan Pak Agus nih. Yang pertama nih napi perbedaan keyakinan sama kesepakatan kita nih. Nah, kalau kita lihat dari katanya, kalau kesepakatan itu hanya sebuah deal, kita semua deal, atau hanya sebuah bagaimana siswa itu hanya mampu membuatnya. Kalau keyakinan kelas, contohnya begini. Misalkan kesepakatan kita besok, besok kita pakai pakaian. Besok kita hadir ke sini latihan upacara. Kan itu kan kesepakatan nih. Nah, kalau kesepakatan itu dia hanya bersifat sementara, Pak. Kalau pandangan saya nih seperti yang dijelaskan kemarin itu, kalau keyakinan itu memang dia harus melaksanakan dengan sepenuh hati gitu. Ketika sebuah draft nilai-nilai yang tadi diberikan yang Dirgang itu, draft nilai maksudnya nilai draft pelaksanaannya misalkan tidak buang sampah sembarangan, itu baru kesepakatan namanya. Tapi ketika menjadi sebuah keyakinan, itu harus dilaksanakan gitu. Jadi keyakinan kelas itu berawal dari kesepakatan kelas gitu. Kalau keyakinan kelas itu adalah bersumber dari kesepakatan gitu. Tapi kesepakatan kelas itu belum tentu menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi ketika kesepakatan itu diyakini dan disetujui oleh bersama, dia menjadi sebuah keyakinan kelas. Kita nih pakai untuk perbedaan keyakinan kelas sama kesepakatan. Dan kedua adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Seperti yang bilang Pak Agus tadi sama Pak Ayang, tadi yang jawab Pak Agusnya, memang posisi kontrol penghukum tapi tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Karena dalam posisi kontrol hukum Niko akan menyebabkan siswa itu artinya tidak akan membuat siswa itu mampu menyadari tentang kesalahan dirinya. Nah, khusus misalkan contohnya seperti ini Pak. Misalkan di dalam pelajaran PJOK Pak Agusnya ada siswa terlambat, dan Pak Agusnya memberikan sanksi bahwa dia harus
berlari keliling lapangan sebanyak 2 kali. Misalkan itu bagus, itu kan hukuman fisiknya bagus nih. Tetapi dari sudut pandang itu adalah bukan sebuah hukuman, Pak. Itu pernah diperdebatkan kasusnya seperti ini. Karena apa? Karena linearitas itu ada, Pak. Linearitas PJOK itu memang fisik. Ketika dia sebagai guru matematika memberikan sanksi hukumannya lari, itu hukuman fisik baru namanya. Ketika Bapak menjadi guru PJOK yang dimana awalnya mungkin siswanya sudah lari dan Pak Agus disuruh siswanya lari karena terlambat, itu bukan sebagai hukuman, tapi sebuah penyelarasan terhadap kegiatan yang terjadi di lapangan gitu. Jadi tidak baru fisik Niko berarti berhubungan dengan hukuman fisik dan kita bagus nih. Niko memang pernah diperdebatkan pada saat rukol kemarin dan pada saat fasilitatornya memang guru PJOK-nya menanyakan, kalau nggak salah guru PJOK memang menyatakan itu dan jawaban beliau demikian bahwa setiap situasi itu disesuaikan dengan keadaan. Kalau memang sesuai dia bukan menjadi hukuman. Dan lagi Pak Agus apa begini? Nah, Pak ya, coba pertanyaannya, menurut Tiang itu bukan hukuman nih, itu sama dengan pembimbingan. Karena Pak Yan melakukan kegiatan fisik, maka lakukan pembimbingannya pun dengan melakukan kegiatan fisik. Karena sebagai seorang guru kita harus menyesuaikan apa yang menjadi pola pembimbingan kita. Sama juga kalau Tiang membimbingnya secara berkelompok, Tiang harus juga berkelompok. Kalau Tiang pembelajaran matematikanya, masa Tiang disuruh gerak akan tercocok. Jadi setiap apa yang kita lakukan harus bersesuaian, tidak ada pertentangan antara proses pembelajaran ataupun yang kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Itu semua Pak ya, kita menjelaskan saja. Benten malih nih, Pak Jero Radis. Ya, terima kasih Pak atas apa yang disampaikan tadi. Ya, memang kayaknya kita masuk ke metode baru yang mungkin salah satunya Tiang yang guru jadul, yang tentu metodenya berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Karena kalau dilihat dari apa yang Bapak paparkan tadi, tentu akan perlu waktu untuk melakukan hal ini kepada siswa. Karena dari apa yang Bapak jelaskan tadi, Tiang catat mungkin apa yang harus dilakukan oleh guru itu adalah sesuatu yang perlu dipelajari sehingga tidak mengulang hal-hal yang berdampak terhadap siswa itu sendiri. Karena hukuman itu sebenarnya kan kepingin merubah dampak di sekolah, baik itu apakah positif apakah negatif yang dilakukan oleh siswa untuk bisa berubah. Tetapi karena beberapa hal berhubungan dengan metode yang baru, tentu akan dilakukan hal yang baru juga. Seperti tadi saya coba dengarkan dengan baik, seperti posisi kontrol guru. Nah, di posisi kontrol guru ini kayaknya sudah sesuatu itu yang sangat sulit untuk dilakukan oleh seorang guru. Seperti misalnya guru tidak boleh melakukan penghukuman. Nah, cuma boleh melakukan penghukuman, mungkin caranya apa? Kan begitu. Kemudian guru juga tidak dibenarkan seolah-olah membuat rasa bersalah, ya seperti Bapak berikan contoh. Dan itu sering saya lakukan. Di dalam pikiran mungkin akan tumbuh rasa iba pada anak-anak itu bahwa saya ini sekolah, biar bagaimana orang tua itu tidak merasa terlantarkan atau karena kita tidak belajar, karena saya nakal. Nah, itu sering saya pakai contoh-contoh itu. Kemudian sebagai teman dan lain sebagainya seperti yang ada di layar tadi. Nah, sehingga mohon nanti dengan adanya keyakinan kelas yang akan dibuat ini, tentu itu mudah-mudahan bisa menjadi tolak ukur kita sebagai pendidik, sebagai guru untuk melakukan apa yang menjadi harapan dari yang Pak Dar sampaikan tadi. Dan tentu juga kita tidak ingin nanti kita ini menjadi posisi yang salah. Seolah-olah misalnya Pak Dar sebagai guru
penggerak itu tidak menyampaikan kepada kita. Nah, atau sudah menyampaikan kita juga belum melakukan, itu menjadi kesalahan kita bersama. Mohon nanti ke depan kita bersama di sini bisa membuat langkah-langkah menuju ke hal itu. Apa sih seharusnya kita lakukan terhadap siswa yang begini, yang begitu, sehingga langkah dan tujuan kita itu sama. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan lebih baik, karena kalau yang lihat dari apa yang menjadi sikap dan tingkah laku anak-anak ini memang perlu segera dilakukan perbaikan kalau dilihat dari di lapangan. Karena anak-anak kita itu banyak yang masih nakal, banyak yang masih belum belajarnya belum semangat, kan banyak ini. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan apa yang Pak Dar sampaikan itu nanti bisa berubah anak-anak, baik dari segi pendidikannya, tingkah lakunya, dan lain sebagainya. Karena itulah menjadi tolak ukur keberhasilan kita di sini di SMP 7. Terima kasih, Pak. Semua Pak Diro untuk masukannya. Nah, ini memang kalau dia rasa memang posisi kontrol ini memang perlu dikembangkan. Sebagai langkah awal yang dikatakan Pak Diro Biko adalah bagaimana kita mampu membuat sebuah keyakinan kelas. Biko sebagai kuncinya dulu. Sebelum kita melebar ke keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah ini, karena keyakinan kelas itu kita tumbuhkan sehingga nanti mampu memberi dampak yang lebih besar ke sekolah kita maksudnya. Nah, menurut Tiang, siapa yang bertugas untuk membuat Niki, kita bisa serahkan ke masing-masing wali. Atau setiap guru juga boleh sebenarnya. Tetapi yang kita bagikan keyakinan kelas, alangkah baiknya itu disepakati bersama walinya, sehingga keyakinan kelas itu bisa kita tempelkan di masing-masing kelas. Sehingga ada tolak ukur ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, dia akan mengetahui sendiri keyakinan mana yang dilanggar. Jadi guru itu tidak menunjuk bahwa kamu itu salah gini itu. Nah, itu sebagai kontrol posisi yang pertama. Itu kita lakukan hanya posisi kontrol pemantau. Di dalam posisi pemantau itu juga kita. Nah, dia juga punya ide nanti untuk kedepannya programnya mungkin bisa dilakukan atau gimana untuk rekan-rekan mungkin dari Pak D dan Pak Yan. Kita akan membuat rencananya dia, idenya tentang posisi kontrol ini adalah bagaimana maunya dia membuat sebuah buku saku, buku saku siswa. Di dalam buku saku siswa itu adalah kita menetapkan apa posisi keyakinan kelas yang dilanggarnya dan posisi apa yang memang sudah dilakukannya. Nah, mungkin ini perlu kesepakatan bersama, tetapi ide yang pertama muncul dalam menumbuhkan posisi kontrol ini adalah membuat sebagai acuan dasar siswa. Sehingga siswa itu mengetahui, oh saya sudah pernah begini, saya harus berubah. Oh saya sudah pernah melakukan ini, berarti mungkin ditingkatkan dan sebagainya. Kata ini, kata Malik, cukup nggak? Ada lagi pertanyaan? Ya betul, silakan betul. Ya, terima kasih kesempatannya Bapak. Dalam menyusun keyakinan kelas itu tadi kan diusahakan agar bahan kalimatnya itu menggunakan konotasi yang positif gitu kan ya Pak. Kalau misalnya contoh kalimatnya itu tidak membuang sampah toilet ke dalam kloset, itu gimana caranya membuat kalimat itu menjadi kalimat positif? Kan agak sulit sepertinya ya. Terus tidak merokok gitu misalnya, tidak meminum minuman keras gitu misalnya. Tidak merokok atau terima kasih. Misalkan yang pertama dalam setiap kata-kata dalam keyakinan kelas itu memang perlu menggunakan konotasi positif. Misalkan kalau tadi tidak membuang sampah ke dalam kloset, lihat kata kuncinya. Yang pertama sebagai kata kuncinya adalah membuang sampah. Buanglah sampah di tempat sampah. Jadi itu tetap kalau ketika kita merumuskan sebuah keyakinan kelas yang berkonotasi positif, itu tidak harus sama dengan kata-katanya itu, tetapi dia mewakili setiap tindakan-tindakan yang ingin kita capai. Karena maksudnya kalau umpamanya tidak merokok, misalkan tidak merokok, misalkan kita ubah lagi, mungkin sayangilah paru-parumu, misalkan artinya sesuatu
kita itu dalam melakukan keyakinan kelas itu bukan sebuah kata yang kita munculkan itu sebagai konotasi positif yang harus sesuai IYD dan sebagainya, tetapi bagaimana siswa itu paham, oh ini maksud saya gini gitu loh, sehingga tidak terjadi simpang siur antara nilai yang ingin kita bangun dan perilaku yang ditonjolkan oleh anak itu. Kita betul nih, boleh betul, kita. Kalau misalnya bahasanya kalimatnya itu sayangilah paru-paru, kan jadi kayaknya tuh kurang mengerucut ke rokok gitu. Nah ini di dalam keyakinan kelas yang dipakai itu adalah nilai universal dan tidak menggunakan nilai indikator. Tinggi yang di dalam keyakinan itu adalah nilai-nilai universal ya. Contoh misalkan kalau pamannya tidak merokok, di dalam nilai universal merokok itu nilai kebajikannya apa? Kesehatan ya. Kan kesehatan itu nilai universalnya. Artinya misalkan tumbuhan utamakanlah kesehatanmu bisa. Jadi nilai itu memang di dalam keyakinan kelas itu nilainya ini masih besar dia. Tetapi di dalam pelaksanaannya itu adalah dari khusus kumuh, sehingga di dalam melakukan keyakinan kelas yang universal itu kita balik lagi ke khususnya. Jadi siswa itu ketika dia sudah merancang dari awal dia akan paham, oh saya nemunya dari sini nilai ini. Tidak langsung merumuskan ke nilai universal. Kalau langsung ke universal, bingung muridnya. Ini mudah muridnya langsung nilainya naik. Berarti muridnya itu nggak paham dia bahwa yang dimaksud nilai universal itu apa? Nggak paham nanti kita. Kadang butuh nggak? Bisa nggak? Macam mana nggak? Cukup nggak? Cukup nggak? Semua rekan-rekan kami Dumobi jangan bisa dikembangkan tentang nilai-nilai budaya positif ini, karena kita tahu bahwa karakter itu merupakan hal yang penting memang ditumbuhkan pada diri siswa. Kita semua tunggalah dan partisipasinya yang untuk bantu Pak Santi. Om Santi 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 Om.